بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والبريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الامير الناهي فلا احد أبر في قول الله منه ولا ناعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله والمستمسكون به مستمسكون بها خير منفاسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا كرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند الحلول الحادث العام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يلك الرسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة القطب بها هرى الوباء الحتمى المصطفى والمرتضى وبلاهما وفاطمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا زد لنا علما لنا زد لنا تقوانا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على الفضل ورد النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ المؤلف في كتاب نصرهم بل سيدنا ومن أرجو بركة نصرهم وفرعهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
Allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahu al-'azim. Syukur alhamdulillah jamaah rahimakumullah, sanakumullah jamaah masjid Raudatul Alam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita dan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat sinar salam mugia selalu telas kejunjungan kurang sadayana nyata baginda alam Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, sampailah kita selalu umatnya. Mari kita lanjutkan talim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adabana ta'ala bi'ulumihi fi ghairi nihayah. Wal maqalatul hadiyatul 'ishruna. Wal maqalatu lan anabul maqala al hadiyatu wal 'ishruna. Maqalah yang ke-20. Qala Wisnadausa wa Muhammad bin Dawri, yakni Syekh Muhammad Ad-Dawri. Maqalah yang ke-21 telah berkata siapa? Imam Syekh Muhammad Ad-Dawri rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Dawri, Saqa iblisu bi khamsatin asya. Saqa celakanya iblis itu bi khamsati asya, kalawan 5 perkara, dengan 5 macam perkara. Jadi celakanya iblis kata Syekh Muhammad Dawri, iblis itu celakanya ada 5. Ada berapa? 5. Ini salah satunya ya, 5. Yang pertama, lam yuqirru bidzanbi. Lam yuqirru bidzanbi. Tidak mengakui, ya, tidak mengakui yuqiru bidzanbi, dengan melakukan dia dosa. Ai lam ya'tarif, yaitu dia tidak mengenal bihi, dengannya itu perbuatan dosa, ala nafsihi, pada dirinya. Jadi ini iblis kalau bikin dosa kagak ngakuin, kagak mau tahu, pokoknya yang penting urusan lancar. Urusannya haram, urusannya subhat, urusannya ini baik, urusannya buruk, maslahat atau jahat, yang penting enak, banyak, gede, begitu kira-kira. Ada nggak di sini model begitu orang? Iblis kalau ada. Tuh, paham nih maksud saya? Jadi kalau ada orang sifatnya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Dawri, celakanya iblis itu karena yang pertama lam yuqir, ya, lam yuqir bidzanbi, kagak mau ngakuin dia punya dosa. Ai lam ya'tarif bihi ala nafsi, kagak mengenal itu dengan yang namanya dosa yang dia lakuin pada dirinya. Maksudnya itu bukan nggak kenal, bukan nggak tahu. Kalau nggak tahu masih aman, bodoh. Tapi iblis tuh nggak mau tahu, sama dosa yang dia lakuin. Bahasa kita nih kalau ada sifat-sifat model begitu, yang penting hari ini ketutup dulu. Pulus dari mana kek, makan dari apa kek, yang penting perutnya, yang penting token kagak bunyi. Yang penting. Gak peduli lagi itu halal, gak peduli itu
haram atau apa, sekiranya dia bisa ambil, kalau halal yang ditanya, alhamdulillah. Ini bicaranya bukan halal berarti jahat, karena dia udah nggak mau ngakuin daripada pelakuan dosa. Kan iblis luar biasa. Ya, makanya kalau ada sifat dalam diri kita ibadah Allah, ya, dosa mulut diulang-ulang, nih rahmat Allah ya. Kita tuh bikin dosa sehari kayaknya bukan orang-orang, saya dah. Dari pandangan mata udah dosa seharian. Kira-kira benar apa kan nih? Mulut kayaknya kurang afdol, kurang vitamin kalau nggak ngomongin orang. Iya. Ini mulut nih sehari aja nggak ngomongin orang, swing kita. Ngeri ngomong. Mulut sehari nggak ngegosip, kayaknya pindah budak mulut. Bukan orang, saya deh. Orang-orang mah ya saya ngikutin orang. Ini mulut, kuping, kalau enggak ya dengar yang buruk-buruk, kurang afdol rasanya. Kaki kita, badan semuanya, hampir keseharian kita punya dosa. Tapi alhamdulillahnya rahmat Allah lebih luas, lebih besar, walaupun dosa kita banyak, alhamdulillah. Karena jangan lupa sama dosa kita, eling-eling. Apalagi kita punya yang namanya utang. Punya apa namanya? Nah, sebutin paling kencang, punya apa? Utang. Jangan kencang lagi. Utang. Nah, beres. Lah kudu dibahas. Ya. Saya kadang ada orang punya utang pura-pura pinter. Ditagih galakan yang punya. Ya memang begitu dah kodratnya. Kira-kira kalau punya waktu nanti ada puasa bersih kapan ya? Ini kayaknya saya lagi perlu. Lah di bang duit 5 juta saya kalau ditagih itu coba itu. 5 juta saya kalau ditagih. Jangankan yang besar, yang jutaan Pak, yang 1 rupiah mungkin kalau ada sangkut pautnya nggak ridho si pemilik itu, maka bakalan tetap dipertanggungjawabkan di yaumil mahsyar. Sekecil apapun, ya ingat kita punya yang kesalahan kita. Khawatir kalau ada rasa dosa yang kita anggap biasa aja, dosa kecil itu mah. Ya, ngambil lagi musim manggis orang ditimpukin. Ya. Makan nasi uduk sepiring gorengan 20 dia bayar cuma 2. Ya. Belanja di Solo, belanja di sini, bilangnya 3 padahal ngambil 10. Nah, itu juga sama. Ngelupain dia punya salah, nganggap remeh. Bahkan dia nggak peduli lagi, nggak mau tahu saya, yang penting dapat, yang penting kenyang, yang penting banyak. Tuh sifat iblis. Jadi kalau ada model kayak gitu, iblis sifatnya. Nauzubillah nih. Yang kedua kata Syekh Muhammad Ad-Dawri, orang atau iblis yang celaka itu dari 5 perkara. Yang nomor 2, walam yandam ay lam yahzan ala dzanbi. Walam ini lam juhud, tidak sama sekali atau enggak ada penyesalan. Ay lam yahzan ala dzanbi, yaitu enggak ada rasa sedih begitu dia melakukan kemaksiatan. Biasa aja. Biasa. Ya. Di kamar pojokan megangin HP, lihat gambar-gambar, video-video yang kelihatan auratnya, yang biasa aja, orang-orang juga punya kayak begitu. Dibiasain kayak begitu, kagak ada nyesel, nggak ada sedihnya, iblis tuh. Ya, kalau
buang sampah di jalanan, bukan di tempatnya. Kata orang, saya ngikutin orang-orang, Pak, dulu banyak banget ini, lu sampai gilanya begitu. Sampah dibuang sembarangan, kagak ada penyesalan. Biarin aja, ntar juga dia bolong, siapa kek. Orang namanya juga sampah, saya cuma setenteng doang. Lah iya, kalau sehari setenteng, kalau hidup 10 tahun, 20 tahun, berapa ribu tenteng itu di sampah. Gak ada nyeselnya, gak ada sedihnya dia bikin dosa, iblis tuh. Diajak istighfar orang-orang. Biasanya kalau ada majelis zikir kan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ini ditawajuhin nama kita di hati. Astaghfirullah Rabbal baraya acting ada kamera, belum bikin sama kamera biasa. Pas saya astaga, nangis ya Allah, kena kamera. Acting namanya, nggak ada. Kita zikir habis sholat istighfar, benar nggak? Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang lain baca istighfar, liwali deh. Itu kadang-kadang kita kan sambil megang handphone. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang saya ngobrol teman nyolek. Besok jadi astagfirullahaladzim. Kagak ada sedih-sedihnya, kagak ada sungguh-sungguhnya. Masya Allah. Apalagi bikin dosa, nempelin bini, joget, bentak istri. Nah, kagak boleh. Biar kayak apapun tuh istri, jangan ditempelin. Boleh. Ini umpama laki pulang kerja, kita masakan belum ada, padahal duit sudah dikasih, jangan ditempelin. Gak ada urusan lapar sama nempelin mah, lah belanja lagi aja. Nempelin perempuan, istri, ya. Ini salah satu sifat yang paling dibenci sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ya, orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan ahlinya, dengan keluarganya, istrinya, anaknya, itu gak ada lain saya. Maksud Nabi contohin. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau gagah luar biasa ketika jadi khalifah. Ada sahabatnya mau nanya tentang persoalan rumah tangganya, karena istrinya lagi minta ampun. Dia ngendap-ngendap Sayyidina Umar dekat rumahnya lagi dibentak-bentak bininya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab diam, sediem. Enggak ngomong, enggak mukul, diem. Itu yang mendap-mendap ketawa, ngapain? Saya mau nanya, wahai Amirul Mukminin, nanya apa? Ya, nanya istri saya cerewet banget. Jawabannya bagaimana? Udah lihat belum tadi? Udah. Ya itu jawabannya. Jadi sekelas Sayyidina Umar bin Khattab yang dikatakan gagah, bahkan orang yang paling ditakutin, karena memang tegasnya luar biasa. Tapi begitu menghadapi seorang istri, seorang perempuan, bukan takut istri, karena bukan bagian kita dibentaknya, bukan bagian kita buat lawan. Begitu. Zaman sekarang mah bini pada PA apa? Bini PA ikutin siapa? Ya laki juga PA. Enggak ada yang namanya laki atau bini PA. Pasti pasangannya juga kagak semenggah juga itu. Ada yang bener ini ujian segala, itu ujian.
Terus bagaimana? Nah kalau kita sekarang udah tahu makin disebar, ya sama juga nambah gibah orang lah. Nggak nyesel tuh bikin dosa, oh luar biasa, iblis namanya. Wala yazdam, wala yahzan, kagak nyesel, nggak sedih, ada lebih. Ini adalah sakor iblis, celakanya iblis, dan sifat itu alhamdulillah jangan ada di kita semua. Amin ya rabbal. Kemudian sifat iblis ya adalah nomor berapa nih? Walam yalumma nafsahu ala fi'li, dan tidak ada ya atau tidak suka dia itu ya, bahasa kitanya yaluma itu menghinakan dirinya, mencela dirinya sendiri, ala fi'lihi, atas apa yang dia lakukan kesalahan. Kagak kenapa saya melakukan itu? Kalau bahasa kita mirip-mirip nyesel lah. Kenapa saya segala nyolong? Kenapa saya segala membunuh? Kenapa segala mencuri? Kenapa tadi barusan begini dan begitu, berbohong begini dan begitu? Ya, kagak ada tuh yang kayak begitu. Iblis sudah. Kalau bahasa orang Sunda mah hare-hare aja, santai. Ini mah biasa, udah vitamin buat saya. Udah biasa itu mah tipu sono tipu sini. Diplomatis bahasanya enak kedengerannya, padahal lobby tipu sana tipu sini begitu. Supaya aman, supaya terkendali, posisi nggak kegoda, posisi supaya nggak kecolek, ya udah begitu. Ya, nggak ada yang namanya dia itu penyesalan bahasa. Merenungkan dengan apa yang dia salahin. Nabi Adam alaihissalam, beliau dikeluarkan dari sorga, turun ke alam dunia. Nabi Adam ini kan pak dari sorga turun ke bumi, itu di daerah di negara India. Ibu Hawa ini di Arafah. Nabi Adam di India. Makanya orang India mirip-mirip orang Arab. Apa orang Arab mirip-mirip orang India? Karena bapak pertama Nabi Adam, turunnya di India. Nabi Adam menyesal, dia taubat ke Allah dengan yang sering kita dengar istighfar dan Nabi Adam. Bagaimana? Istighfar Nabi Adam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau orang sono wetan Pak Jawa itu dikosidahin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Biasa kalau mau subuh tuh yang begitu tuh aki-aki biasanya. Iya, kong lagi aja. Batuk lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Nabi Adam. Nabi Adam ya. Rabbana sholamna, bukan Rabbana sholamna musana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu Nabi Yunus. Kuping saya dibisikin, Pak. Salah, Pak. Ya. Apa tadi istighfar Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
ademnya hujan pula, nambah molor. Makin ditarik siapa sih? Geli banget suaranya. Jali kalau kita bikin lagi hidup begitu. Ada jadi situ. Ayah Pak. Tuh ya. Kagak ada. Nabi Adam itu dia punya kesalahan, dia bilang Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, zalamna anfusana. Ini saya yang bikin zalim, kami yang bikin zalim. Ya, saya yang bikin zalim. Minta ke Allah Ta'ala supaya diampunin segala kesalahannya. Salahnya satu, istighfar 40 tahun. Salahnya, dosanya satu, istighfarnya, tobatnya 40 baru diterima. Kita dosa seabrek-abrek, istighfar 3 biji sambil bercanda. Lah, udah begitu sombong banget lagi. Lah kemana? Nah, aja sholat, insya Allah dah, umat Nabi Muhammad dah masuk. Masya Allah. Tapi memang betul jamaah rahimahumullah. Ini kabar gembira buat kita dari umatnya, dari Nabi kita sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi mas semuanya nih umat Nabi Muhammad wajib masuk surga. Terus yang enggak mau. Semuanya pasti ditanya mau masuk surga. Nabi bilang kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Ditanya ya Rasul, siapa yang kira-kira bakalan enggak mau? Ya kecuali enggak mau. Siapa orang yang mau? Orang yang taat ke Allah dan Rasul. Yang enggak mau, yang enggak taat ke Allah dan Rasul. Wah, kalau begitu mah berat syaratnya. Kagak juga. Ya. Proses supaya kita dapat rahmat Allah ini bukan karena banyaknya ibadah. Proses kita supaya dapat maghfirahnya Allah bukan banyaknya puasa. Proses supaya gampang masuk surga bukan karena sedekahnya harta. Banyaknya bukan karena seringnya pergi haji, bukan karena seringnya pergi umroh, bukan. Atau jadi ulama juga bukan. Standar orang yang dikatakan bisa mudah masuk surganya Allah dalam rahmatnya, nggak ada yang tahu jamaah rahimahullah. Kalau ibadah sholat menjadikan rukun, ya kewajiban mahdoh setiap individu kita, baik muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Udah nggak pandang bulu itu, dari akil balik sampai dia betul-betul mati. Kalau udah mati itu pun masih dibadali nama yang hidup. Sekarang aku muslim sholat kagak mau, gampang takbirin 4 kali. Sholat malas banget. Udah sholat tiduran Allah Akbar. Wah mampus dong. Jalan begitu. Ya. Semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Dan orang bisa dapat rahmat Allah, gampang masuk surga bukan karena banyaknya dia bilangan sholatnya, bukan sering baca Qurannya, bukan sering banyak sedekahnya, bukan sering pergi hajinya, pergi umrah, enggak ada. Di awal kitab ini Al-Imam Ghazali beliau ya ini punya murid yang diberikan kasab oleh Allah Ta'ala. Ketika Imam Ghazali wafat, begitu wafatnya kerinduan muridnya luar biasa. Pengen namanya jumpa sama guru minimal dalam mimpi. Kita kan juga begitu kalau sama orang yang kita sayang, emang kita cinta, gak ketemu paling kadang ya ngimpi-ngimpi kan begitu ya? Ya ngimpi, jangan dah kalau ngigo mah. Ya kan kalau ngigo bukan ngeri itu. Bisa dia udah tebok gitu ngigo. Kita ngimpi yang enak-enak dah sama orang yang kita sayang. Begitu juga murid dengan gurunya. Ini muridnya sayang sama gurunya, cinta banget, kangen banget. Diberikan oleh Allah dalam kasyafnya lewat mimpi. Ini
muridnya itu berjumpa dengan gurunya. Begitu ketemu dengan gurunya ditanya, wahai imam, ma fa'allahu bik, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Kata Imam Ghazali, Allah ngasih saya segala macam nikmat nih di alam barzakh. Nikmat di alam barzakh. Kata muridnya, pantas aku, engkau kan seorang ulama, engkau mah tuh hafal Quran, apalagi hadis, apalagi kitab-kitab fikih dan sebagainya. Pantas begitu juga. Kata Imam Ghazali, bukan. Kata muridnya lagi, pantas mungkin karena banyak muridmu yang jadi orang soleh. Nah ini amal jariah yang gak putus-putus tuh. Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ghazali, bukan. Kata muridnya lagi, ini kali karena kau juhudnya beribadah kepada Allah Ta'ala, benar-benar mujahadah sungguh-sungguh. Bukan juga. Nih, ibadah sungguh-sungguh bukan. Punya murid jadi ulama juga bukan. Kemudian banyaknya dia ngarang kitab bukan. Puasa juga bukan. Segala macam sisi bukan. Ini muridnya bingung arah mana Allah ngasih rahmatnya yang besar kepada Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ketika aku sedang menulis kitab, zaman dulu kan yang namanya tinta itu pakai mangsi, Pak. Mangsi itu wadah tempat tinta yang dicocol, ditulis, lalu ada dubabah, ada lalat. Lalat itu dubab hinggap di penanya dalam keadaan pingin mungkin ada hajat, entah haus atau apa itu lalat. Dibiarkan oleh Imam Ghazali jangan sampai bergerak itu tangannya sampai selesai itu hajat lalat kepada tinta yang dipegangi. Didiemin lama juga. Pergi itu baru dilanjutkan beliau mengarang. Ternyata dari situ asbab rahmat Allah, sayangnya sampai Nabi SAW pun jauh hari menginfokan kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah kalian kepada seluruh makhluk yang ada di alam bumi, niscaya penduduk langit pun sayang kepada kalian. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan jaminan kita merasa saya beribadah, saya alhamdulillah, lu gak pernah sholat, lu neraka lu gak pernah ngaji, lu neraka lu gak pernah puasa, neraka. Ayo kita katain, yang surga dia doang dirinya tuh. Ya, yang surga dia doang itu modelannya begitu, gak ada jaminannya. Cuma sebagai muslim yang baik bersyariat itu wajib ibadah dengan sempurna, ngaji fardu ain. Jangan sampai tuh barusan saya dengar katanya ternyata gampang jadi umat Nabi Muhammad mah, cukup saya nama siapa makhluk bakal masuk surga. Kagak begitu juga konsepnya Paul. Maksudnya setitik seperti itu pun kelas Imam Ghazali, ternyata timbangan kebaikannya rahmat Allah di alam barzakh besar. Ditambah lagi jadi ulama, ditambah lagi sholatnya banyak, qiyamul lailnya, ditambah lagi hafal Quran, tambah lagi sedekahnya juga banyak, dan seterusnya. Begitu maksudnya. Bukan gara-gara ngasih makan kucing mama, udah biarin gak usah sholat, terbunuhnya dia kabar geledek. Nggak ada. Maksudnya sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, yang ada di dalam lingkungan kita, baik di dalam lingkungan sini, perumahan, mau di luar, di mana aja deh, itu nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu. Begitu maksudnya. Di pengajian sering-sering, apalagi kalau pengajian majelis orang soleh mah, keluarin infak yang terbaik, banyak. Ini infak terbaik, banyak banget pas mau infak. Sampai 10 berapa? Ribuan. 10 ya, banyak emang. Ya, terbaik. Kadang-kadang nyawer dianggut sampai ratusan ribu. Makan bakso, makan soto, habis 300-200 ribu, kagak bentet-bentet. Kalau orang kampung bilang tuh kapan tau bentetnya? Kapan tahu mau rasa benernya? Begitu doang kehidupan kita.
Ini iblis laknatullah, ya. Dia ini kagak mau yang namanya ada celah dalam dirinya itu dielingin, nggak mau tahu sih pokoknya. Jadi kalau ada orang kesalahan yang disebut atau dia ada kesalahan, ya dielingin atau dia mau ya Allah atau menyesal dalam dirinya nggak ada, jangan-jangan sifat iblis. Nabi Adam 1 kali dosa, taubatnya 40 tahun. Ini udah, ini bulan Rajab, ya, di tanggal 15 Rajab malam 16 ya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Amin. Ya, saya yakin dosa kita diampuni. Kenapa saya bilang yakin? Karena Nabi bilang, man yata'allama ilman, siapa orang yang berangkat ngaji, belajar ilmu agama, niat dari rumah udah ada niatan mau ke masjid, mau ke majelis, ya dia niat mau ngaji, ghufirallahu qabla ayakhwa, Allah ampunin dosa-dosanya sebelum kaki keluar dari rumah. Alhamdulillah. Itu kira-kira orang sekarang ngomong itu hadis sahih enggak? Ya sahih. Imam Muslim. Orang-orang dikit-dikit apa? Hadisnya sahih kagak? Ya kayak ngaji aja dibilang soal lu ngaji kagak? Saya mau kalau bukan sahih kagak mau ngaji. Lu coba itu. Emang nyari salahnya aja begitu, Bang. Ya. Tuh. Orang yang keluar dari rumah udah tahu nih di masjid ini malam Senin, malam apa lagi ada kegiatan? Malam Minggu, ada malam Minggu? Alhamdulillah. Ngaji apa? Rawiyah. Ngeri banget kan? Ngeri itu. Baca Quran kali lah, ya. Kalau tafsir ngeri itu. Rujukannya kitabnya apa? Coba lah iya Quran, rujukan kitabnya apa? Dan tafsir itu luas, Pak. Nggak sembarangan orang bisa ngaji tafsir kalau nggak punya dia minimal 7 fan ilmu. Ilmu alat ahu sorot mani balago badai bayan. Kalau nggak ketaikan PA, mending kalau nggak ketaikan doang mah. Kalau dia berimprov dengan akal birro'yi bitakwil, dengan akalnya pemak adahu ala nar kata Nabi. Dia nyiapin kursi tiket sendiri ke neraka. Nggak sembarangan. Tapi kalau ada gurunya di sini, alhamdulillah, harus benar-benar rapi, nggak sembarangan. Tafsir, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu bahasa Indonesia, kementerian itu mah. Jangan dia, ucap pakut juga bisa itu mah. Nggak begitu. Cari aman paling. Kalau begitu mah kalau misalnya ngaji tafsir, bahasa tentang sesuai dengan kaidah Menterian Agama, saya itu mah jangan udah gantian aja kita baca bareng-bareng begitu. Karena kajian tafsir itu berat kepada Allah. Dan kita sebagai orang-orang yang awam lepas, ini saya nasihatin buat jamaah dan juga buat saya, lebih baik belajar ilmu ibadah, ya syariat. Bagaimana cara wudu yang baik, bagaimana cara salat yang benar, bagaimana cebok yang baik, bersih yang benar, itu aja dulu kita. Segala tafsir tentang ketinggian bener, ujung-ujung apa keblinger. Ngaji tafsir ditanya bagaimana kalau laki-laki bukan mahramnya, karena Syafi'i ini kita sama istri kepegang rambut bini, batal nggak wudu kita? Batal nggak? Lah kagak batal lagi, sampai adu lagi. Rambut bukan kulit. Kagak batal rambut, kuku, gigi. Makanya kalau gigi kita rambutnya kan dikerudungin, kukunya pendek, gigi banyak, pegangnya giginya. Dia mau jatuh pegang giginya. Ntar batal Pak, kagak. Itu namanya Gibran. Gigi berantakan. Ya. Iblis ya, dia mencela. Nggak mau dia mengoreksi dirinya, ya ruginya itu. Kemudian nomor berapa lagi? 4 ya. Nomor 4, walam ya'zam ala taubati, dan dia ini nggak ada sama sekali tekad buat taubat, nggak ada niatan buat taubat.
umur 40 tuh itu udah bahasanya alarm buat diri kita. Karena di usia 40 Nabi SAW ya diangkat jadi Rasul, dan beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih info kepada kita dalam hadisnya, A'mar ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi antara 60 sampai 70, Nabi wafat umur 63. Ya, kalau ada yang umur 68, 64 itu bonus, alhamdulillah. Kau berapa kau? 64 kok. 64. Bonus. Tapi Nabi bilang 60 sampai 7, kita lihat 70. Lah kalau beliau alhamdulillah udah nyampe, di kita yang belum nyampe. Kira-kira bakalan ketemu gak umur 64 bisa duduk ngaji kayak Momi? Jangan-jangan kita mah udah jadi kembang balik. Tahu gak kembang balik? Kencing di situ, buang air di situ, ngapa-ngapain di situ. Nauzubillah min 64 masih bisa ajan, alhamdulillah. Ya, kita senang. Muliain orang tua siapapun. Jangan orang tua kita doang, orang tua yang ada di lingkungan kita. Nantinya kalau kita senang sama orang tua, menghormatin sama orang tua, kita jadi orang tua, banyak yang juga senang. Ini meledekin mulu aki-aki. Sendalnya diumpetin. La ilaha illallah. Siap. Doraka orang dulu bilang. Gak ada niatan buat taubat, maka itu celaka lagi. Kemudian wa qanata min rahmatillahi, yang nomor 5, putus dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi dia udah kecewa, gak lagi. Dia gak mau lagi yang namanya sifatnya optimis. Udah begitu aja. Tuh iblis tuh. Makanya Allah Ta'ala bilang la tai'as min rahmatillah, la tai'asu min rahillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh putus asa. Apapun yang Allah kasih kepada kita, mau itu dengan yang namanya keluasan rezeki, mau itu kesempitan, mau itu sehat, mau sakit, apa aja yang Allah kasih di saat ini, jangan putus asa. Oh kalau banyak duit mah nggak putus asa, siapa bilang? Oh, orang udah kaya banget, 2018, 19 sebelum Covid, Bos Polsim dekat saya rumahnya, punya di kota wisata, punya rumah di Ciputra, ya banyak di rumahnya, orang kaya, bos men housing, mati bunuh diri di hotel, diselidikin semuanya kasusnya, ada masalah apa nggak ada, ribut keluarga nggak ada, sama istri nggak ada, hutang apa nggak ada, ternyata ada suratnya dan ada jejak digitalnya, chattingan kepada anak sama istrinya. Amin. Dia bingung mau ngapain abis ini. Itu banyakan duit orang. Lah kalau kita juga siapa ini bingung ini. Bagaimana ini? Yang banyak duit bingung, apalagi nggak punya. Tapi alhamdulillahnya kita nggak putus asa. Amin ya Rabbal. Ya begitu saja, Allah Ta'ala yang memberikan keluasan kepada kita dalam rezeki dan juga diberikan keberkahan, khususnya ini di bulan Rajab, banyak-banyak istighfar sebab perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu sekalian menuju Tuhan kamu, menuju ampunan Allah Ta'ala. Banyakin istighfar, minta ampun ke Allah, apalagi yang di atas sudah 40, umur kita nih udah 50-an ya, udah dah
rapihin ibadah kita. Yang belum bisa baca Quran, belajar huruf baca Quran. Yang belum bisa wudu yang benar, belajar wudu yang benar. Udah itu aja poin kita mah, rapihin ibadah yang fundamental. Ya, usul dalam kaidah kehidupan kita. Jangan yang sekiranya udah ketinggian nggak mampu kita menakarnya, khawatir nanti ketinggian nih hati lupa seakan-akan ibadah kita udah luar biasa. Padahal kata Nabi SAW, ibadah yang paling manfaat, ibadah yang paling bagus adalah al-ilmu, ilmul hal, wa afdalul amal, hifzul hal. Kata beliau Rasul, ilmu yang paling utama ada sesuai dengan apa yang saat ini kamu belum tahu. Jadi yang belum kita bisa, itu pelajari sama kita. Dan yang paling afdal daripada itu, menjaganya istiqomah, jangan sampai kita malas-malasan. Insyaallah yang benar kasih istiqomah buat kita semua. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sayyidi sayyidil asma'i wa sifati. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil 'alamin lam yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahla qarabati lana fi dinina wa sallallahu ta'ala